Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, perhatikan. Hari ini kita akan coba bahas atau belajar tentang 3 hal. Yang pertama, cara setting NTP atau SNTP client. Ya. Fungsinya ini untuk atau agar router kita itu waktunya, date and time, penanggalannya sama jamnya itu sinkron sama waktu sekarang gitu ya. NTP itu Network Time Protocol, SNTP itu Simple Network Time Protocol. Portnya adalah 123. Itu kalau di Mikrotik ada di menu ini, Mas. Sistem NTP Client, ya. Kalau di komputer Anda, kalau di router Anda itu nggak ada NTP Client, adanya SNTP sama saja. Lalu saya ulangi lagi, nanti nyetingnya di menu Sistem NTP Client, ya. Fungsinya untuk apa Pak ini? Fungsinya agar perangkat kita, router kita itu waktunya, date and time, penanggalan dan waktunya, jamnya itu sinkron dengan kondisi sekarang. Tapi tetap syaratnya router Anda harus sudah terkoneksi ke internet. Kalau routernya belum terkoneksi ke internet ya nggak bisa. Kalau routernya sudah terkoneksi ke internet, ini silakan diaktifkan nanti seperti ini ya. Tadi menunya di sini ya, sistem NTP atau SNTP client. Terus ini di enable dulu. Ya. Ini ada pilih yang unicast. Ya, ini ada pilih yang unicast. Primary NTP-nya ada 2 cara ya. Anda bisa ketik domainnya, contoh 0 atau 1.id.pool.ntp.org. Ngetiknya harus benar. Ini Anda copy, di blok, klik kanan copy, atau Ctrl C, paste. Angka yang 1 depan ini Anda ganti 2. Kalau sudah, Anda klik apply. Otomatis yang awalnya domain berubah menjadi angka. Berubah menjadi IP public. Ya. Klik OK. Terus kita cek di sini Mas, sistem clock jamnya. Kita lihat jamnya sudah benar dengan kondisi sekarang. Tanggalnya juga benar dengan kondisi sekarang. Time zone-nya sudah benar, Asia Jakarta. Kalau sudah kita klik apply, OK. Untuk menampilkan date and time di Winbox, caranya seperti ini. Di pointer atas ini ada klik kanan, add time, klik kanan, add date. Nah, ini muncul nanti. Ini tanggalnya, tahunnya, bulannya, ini jamnya. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Cara yang kedua seperti ini, cara yang kedua. Pak, ini tadi di sistem SNTP, sistem SNTP atau NTP client, saya ketik domain nggak mau Pak, muncul tulisan merah. Ya, ini nanti merah. Solusi yang kedua adalah Anda ping. Masuk ke new terminal, Anda ping, passwordnya dimasukkan ya, passwordnya 1 gitu aja. 1, enter, 1. Kalau diingat-ingat, nanti sudah praktek, dihilangkan ya, di reset. Routernya di reset lah. Terus jangan lupa juga nama routernya min nama Anda, kelas berapa, absen berapa. Udah. Sekarang kita coba ping 1.pool.ntp.org. Nah, ini IP-nya. Untuk membertikannya tekan CTRL sebelah kiri. CTRL kontrol ya, C. Ini di copy nih. Di blok, di select ini ya, klik kanan copy, Anda tempelin sini. Paste. Terus yang kedua, yang bawahnya ini Mas, yang secondary sama aja. Yang satu Anda ganti dengan angka 2. 2.pool.ntp.org. Ini sorry ya, ditambahkan ya, 1.id.pool. Tambah ID. Soalnya Indonesia kan ya. Enter. Yang Indonesia, sorry, yang Indonesia ya. Ini tinggal Anda blok. Gini. Tempelin ke sini. Terus yang 2 sama. 2.id. ID itu Indonesia. Udah stop. Blok. Udah seperti ini. Tinggal di copy paste. Ingat, jangan sampai kebanyakan spasi.
Kalau ada kebanyakan spasi gini nggak mau biasanya ya. Nah udah gini aja. Yang atas juga gitu sama. Kalau sudah klik apply, oke. Nah, lihat jamnya udah benar. Itu cara yang kedua ya. Berarti ada dua cara. Yang pertama Anda bisa pakai nama domain 0.id.full.ntp.org. Yang kedua bisa pakai IP-nya dengan cara di ping. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya. Ini beres. 12. Sekarang sorry, yang ini dulu aja lah. OSPF dulu aja lah. Baru ke VLAN. Hari ini 3 aja. Ya ini nanti saya share lah ke sampean. Ya. Ini materi yang sudah saya sampaikan lah intinya gitu. Plus ada videonya juga. Sekarang setting dynamic routing yang OSPF ya. Cara settingnya gini. Yang pertama, pastikan Anda sudah masuk ke menu IP route ya. Menu klik IP, menu IP routes. Route. Yang Anda masukkan di sini yang DAC. Yang DAC seperti ini ya. DAC. DAC komputer sampean itu ada kalau pertama ini loh, kalau pertama ini ada ini, bentar. IP address. Saya kasih IP dulu yang ether 2. Add 192.168 absen saya 70 ya. Titik 1/24. Ini untuk ether 2 saya. Klik apply, oke. Jangan lupa dikasih label, kasih keterangan internet. Yang ini ke klien. Sama. Ini sama ke klien. Udah. Atau gini lah ya, mohon maaf, saya balik lagi lah. Supaya nanti muncul lah. Ini saya kembalikan ulang. Nah gini aja lah. Sekarang kita setting VLAN dulu lah. Oh ya, bentar. Kemarin kan kita sudah nyeting DHCP server ya. Ini kan ya. DHCP server untuk Ether 2, untuk yang ke klien. Kita setting lagi lah. Soalnya ini habis di reset. IP DHCP server, iya. DNS dulu ya. Pastikan ini low remote request diaktifkan di checklist. Klik apply, oke. IP DHCP server, DHCP setup, pilih Ether 2. Ingat-ingat pilih Ether 2. Interface yang mengarah ke klien. Klik next. Next. IP-nya di bagian ke klien kita biarkan default lah ya. 2 sampai 254. Pak, Linux saya IP-nya nggak 253, Pak, nggak apa-apa. Yang penting satu, Linux-nya itu ada IP-nya yang satu subnet atau satu segmen dengan Ether 2 sampean. Yang nggak boleh tuh gini. Ether 2 sampean adalah 192.168.70 sekian. Tapi di Linux sampean 172, 198 gitu nggak boleh. Harus satu segmen atau satu network. Linux Anda ada kasih angka 20, 10, 30 nggak apa-apa. Yang penting itu tadi satu segmen. Linux bisa ngeping Windows, Windows bisa ngeping Linux. Ya nggak boleh itu beda subnet, nggak boleh. Gitu. Nanti nggak bisa connect nanti ya. Oke, 70 dari 2 sampai 70 254 lah kita buat default dulu lah. Nanti kalau soalnya sudah dirilis sama Pak Fadli, ya nanti kita ganti lah. Tadi pagi saya tanyakan belum selesai Pak Ihya. Ya udah, belum selesai Pak Ihya. Next, kita biarkan default dulu lah. Oke, kita cek dulu di komputer saya ini, klik kanan disable enable. LAN card-nya ya, bukan wifi-nya. LAN card-nya. Kalau nutup, winbox-nya nutup seperti ini nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nanti kembali lagi kok ya. Ini saya klik MAC-nya, sorry. Kalau sudah ada IP-nya, klik IP-nya. Bentar, IP-nya ada nggak? Kalau udah muncul seperti ini, ada lah ya. Kita lihat. Internet. Ini ya. 70254 sudah ada IP-nya. IP-nya diklik, password-nya tadi 1 ya. Dan khawatir nanti saya reset. Oke. NAT-nya saya setting dulu ya. Ini kenapa kok connect internet, Pak? Tadi, Pak. Ini kenapa connect internet? Soalnya wifi-nya connect internet. Ya, ini wifi-nya saya matikan dulu lah. Saya setting NAT-nya sekarang. Add mask query source NAT, out interface-nya Ether 1. Apply, oke.
Kasih komentar, klik kanan, komen. Internet gateway, tapi yang menggunakan Masquerade. Kan kemarin macam-macam ya. Ada Masquerade, .NET, Map, Same. Yang inilah. Masquerade, klik OK. Beres. Kita coba di sini ya, CLS. Kita ping ke gateway-nya 192.168.71. Replay. Kita ping ke 8844. Replay. Kita ping ke google.com. Replay. Udah beres. Sekarang kita setting VLAN. Perhatikan cara setting VLAN. Klik interface. Ingat ya, klik interface. Kita buat interface-nya dulu, diingat-ingat. Video ini dilihat lagi, dicoba. Kalau nggak bisa, tanya lagi ke saya, nggak apa-apa. Dicoba dulu tapi, ikhtiar dulu lah. Jadi ini tadi sudah ada, kalau nggak salah loh ya. Kalau Anda lihat di YouTube saya, itu sudah ada 6 video. Diatur bersama tadi, sudah tak upload. Cuma mohon maaf, belum tak kasih thumbnail gitu aja. Belum tak kasih tag. Tak upload gitu. Nanti aja, wis kasih thumbnail sama tagnya nanti aja. Melihat Linux saya nggak bisa ngeping ke internet, Linux saya nggak bisa update repo, macam-macam lah tadi lah ya. Tetap nanti Anda kalau praktek nggak bisa, selama praktek, Pak, saya datang, gantian. Kalau di kelas lain, di 3K1 sama 3K4, kemungkinan nggak direkam. Bentar, ini masalah kabelnya lah ya. Saya senggol titik. Udah, cara membuat VLAN, pelajaran kelas 2, saya ulangi lagi. Masuk ke menu interface. Yang pertama kita buat interface-nya dulu. Klik add. Menu interface ya. Anda buatnya dari menu interface boleh, dari tab VLAN boleh ya. Dari tab interface boleh, dari tab VLAN boleh, terserah Anda. Contoh lah dari tab VLAN ya. VLAN ya, perhatikan VLAN. Klik add. Gak ada yang sulit Mas, gampang. VLAN. Kasih nama, misalkan nanti soalnya ada VLAN TKJ, VLAN mesin, VLAN marketing, VLAN personalia, dan lain sebagainya lah. Sesuaikan. Contoh, VLAN pertama TKJ. Huruf kecil aja lah, atau huruf kecil lah. VLAN ID-nya 10 misalkan ya. Pintu masuk, pintu keluarnya nanti dari router loh Mas. Keluarnya nanti melalui Ether 3 misalkan ya. Melalui Ether 3 misalkan. Pak, Ether 3 gak dikasih IP Pak, gak usah. Ether 3 itu hanya sebagai keluar masuk VLAN aja. Gak usah IP. Ya. Nanti kembali lagi ya. Kembali lagi tergantung soal yang dibuat Pak Fadli. Ini contoh aja. Jadi nanti Ether 3 router Anda itu sebagai keluar masuknya VLAN. Ya. Kita klik apply, oke. Kasih keterangan Pak. VLAN TKJ. Beres ya. Langkah berikutnya kita buat VLAN yang kedua. VLAN listrik misalkan. Kita copy. Kasih nama. TITL. ID-nya Pak 20 misalkan. Udah gini aja. Klik apply. Baru komen. Ya. Komen ini diklik setelah klik apply dulu ya. Apply. Komen. VLAN TITL. TITL, teknik instalasi tenaga listrik. Oke. Beres, sudah ada 2, Anda lihat belakang ini. Berikutnya, kita buat VLAN TPM. Copy lagi. Kasih nama, TPM-nya kecil. Teknik pemesinan. ID-nya 30. Kita klik apply, comment. TPM. Hello. Satu lagi, Elin. Kita klik copy, di copy aja. Elin. TEI, Teknik Elektronika Industri. Kita bilangnya Elin, Elektronika Industri. ID-nya 40. Keluar masuknya Ether 3 tetap. Oke. Sudah ada 3. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya. Saya doakan semoga lancar lah ya. Kalau sudah membuat interface, langkah berikutnya Anda kasih IP. Interface-nya Anda kasih IP. Caranya IP addresses. Ini yang sudah ada IP-nya masih Ether 1 sama Ether 2. Kita buat IP untuk TKJ
mesin listrik Elin. Kita buat formatnya kelas B, IP privat kelas B. Klik add, sama seperti kelas 2. Ini saya geser-geser aja lah ya. 172.16.10 ini yang TKJ, titik 1/24 misalkan. Buat siapa Pak? TKJ. Play, komen, TKJ. Ini aja ya, atau VLAN TKJ lah. Oke. Kalau sudah, di sini muncul kan? Nah, kita copy. Kalau udah muncul kita copy. Copy. Ini kita geser gini lah. Nanti 20, ini yang mesin. Nanti yang 10 ini otomatis berubah. Klik play dulu tapi. Loh, berubah kan ya? Komen, ganti belakangnya aja. Oke. Udah ya, udah muncul. TKJ muncul, TPM muncul. Yang ketiga, kita copy lagi. 30. Buat listrik. Iya bener ya? Listrik dulu ya tadi ya? Yes. Saya cancel dulu lah. Berarti yang ini tadi listrik ya? Listrik. Play, komennya diganti. Oke, pinter. Copy. Ingat di play dulu ya. Play, komen, baru di copy. Sekarang yang mesin. 30. Play, komen, TPM. Nanti minta tolong yang bisa, temennya yang belum tahu, belum paham diajarin. Kerjasama nggak apa-apa. Copy. Yang terakhir, Elin. Elin. Udah. Kita cocokkan dulu, jangan-jangan keliru. Interface VLAN. Yang 20 tadi listrik ya? Ya, listrik ya. Yang TPM berapa? 30. Menu yang 30 tadi bisa ditampilkan di sini, Mas. Itu tadi namanya apa? VLAN ID ya. Bisa ditampilkan di sini. Klik show column. Ini ya. Segitiga ini ya. Show column, Anda cari ada nggak VLAN ID? Ada ya? Oh ada. Kalau udah dicek itu udah muncul. Di mana Pak? Di belakang. Bisa Pak dirubah ke atas, dirubah ke atas, dirubah ke kiri. Bisa. Caranya Pak, klik kolomnya, drag ke tempat yang Anda inginkan, kiri. Ini diklik, geser. Kurang Pak? Ya, siap. Nah gini. Tahu nanti TPM berapa? Oke, TKJ 10, TTL 20, TPM 30. Ikut TPM. Bentar. Elin, Pak. Komentarnya belum dirubah. Halo. Bentar. Ini loh, ya. Beres ya. Beres. TKJ, TTL, iya bener ya? PM, Elin. Bener ya komentarnya ya? Oke lah. Nanti kalau salah bilang lah. Kalau sudah, ini ada berapa yang ada IP-nya? Yang kita setting IP-nya ada berapa? Ada 4. TKJ, listrik, mesin, Elin, ketambahan, Ether 2. Tadi ada 5. Nanti DAC-nya wajib ada 5. Perhatikan, DAC-nya. IP, root. DAC-nya ada 5 wajib. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Ini ada berapa ini? 6 apa 5? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini kehitung ya, dihitung juga 6 berarti ya. Ya, kita lihat sekarang DAC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beres, udah bener. Ini Ether 1 kehitung ya. Kalau sudah, kenapa ini biru ini hitam? Hitam berarti sudah ada kabel, sudah ada klien yang connect. Kalau biru, kemungkinan belum ada klien yang connect gitu ya. Udah beres. Langkah berikutnya, kita buat DHCP server untuk VLAN. Perhatikan caranya, sama aja ya. IP DHCP server. Klik DHCP setup. Ingat ada di menu DHCP. DHCP setup.
Pilih TKJ dulu. Ini nggak apa-apa sih. Kita next. Ringnya ini nanti menyesuaikan permintaan soal. Untuk defaultnya kita biarkan seperti ini dulu. Next. Beres. Kak, kenapa kok merah, Pak? Soalnya belum ada klien yang request, yang connect belum ada. Nanti kita setting yang switch-nya nanti. DHCP setup. Listrik. Next. Kita next aja. DHCP setup. TPM. Terakhir, Elin. Beres. VLAN udah beres. Belum ke sini ya, belum ke switch ya, ke router dulu lah. Langkah berikutnya, kita setting USPF. Caranya seperti ini. Routing. Sorry. IP root dulu lah, IP root. Ini saya kecilin dulu. Saya butuh DC-nya. Nggak peduli DC atau DAC, saya butuh ya. DC pokoknya. Klik routing, perhatikan. Klik routing. Anda pilih yang OSPF. Yang ini ya. Anda klik dulu yang network. Networknya diklik. Ya. Kalau sudah, yang DC yang pertama, ini dimasukkan. Right? Dimasukkan. Anda pengen copy paste juga nggak apa-apa, Mas. Copy paste itu gini. Ini double klik. Ini di blok. Ini kan 3J ya. Di blok. Kita klik add paste. Apply comment. TKJ. Oke. Ini juga gitu. Atau di copy lah inilah ya. Caranya, Pak. Klik kanan, copy. Ada nggak ya? Nggak ada copy ya. Double klik. Baru copy. Diganti. Ini jadi 20. Klik apply dulu, comment. TITL. Apply. Copy lagi. Ganti 30. Apply dulu. Baru comment. TPM. Apply. Copy dulu. Terakhir, Elin. 40. Apply, comment. Udah. Klik oke. Beres. Yang VLAN-nya. Tinggal 2, Pak. Ether 1 sama Ether 2. Ether 2. Ether 1 dulu, Pak. Ether 1. Ether 1 itu internet ya. Add, paste, apply, internet. Oke. Apply, oke. Lagi. Yang Ether 2 di blok. Di network ini add, tanda plus ini. Paste, apply dulu, comment. Ke klien. Apply, oke. Beres. Ini ada 6, ada keterangannya 6 item. Kalau sudah, geser ke kiri, instant. Ada double klik defaultnya. Defaultnya ini biarkan dulu aja, nanti nunggu soalnya. Biarkan dulu default. Router ID-nya, atau ini ada ganti juga nggak apa-apa ya. Misalkan kita gantilah. PC min nomor absen. Absen saya 70. Ini ya. Router ID-nya, Anda kasih absen sampean 70. Bawahnya biarin aja. Klik apply. Oke. Beres. Pastikan running keterangannya atau statusnya yes. Terakhir interface. Interface kita klik add. Di sini Anda pilih interface yang mengarah ke internet. Yang mengarah ke internet adalah Ether 1. Cost-nya biarin. Prioritasnya biarin, nggak usah diotak-atik. Yang Anda rubah authentication-nya. Anda pilih MD5. Password-nya, key-nya, sepakatan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Halo. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda nggak yakin, ya Anda klik setting, height-nya Anda hilangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, yang bawah biarin. Atau ginilah, yang bawah ini network tipenya, Mas, Anda rubah menjadi broadcast. Ya, dirubah menjadi broadcast. Kalau sudah klik apply, oke. Ingat yang bisa connect harus sama ya, MD5, passwordnya atau key-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak sama atau belum disetting,
key-nya, ya nggak bisa. Cirinya berhasil, Anda lihat di sebelah kiri ini muncul DAO. Kalau nggak muncul DAO, ya masih salah. Klik apply, oke. Udah di sini muncul DAO. Nah, ini muncul DAO. Muncul DAO. Terus cirinya berhasil, router saya bisa ngeping IP klien sampean. IP komputer sampean itu bisa saya ping. Sampean juga bisa ngeping komputer saya. Cirinya berhasil. Selain ada muncul DAO loh ya. Berarti kalau saya nggak bisa ngeping komputer sampean atau sampean nggak bisa ngeping laptop saya, berarti ya nggak berhasil. Apanya Pak? Routingnya yang nggak berhasil. Udah muncul DAO seperti ini saya tutup. Ciri yang berikutnya, cirinya berhasil selain DAO, selain ngeping, di network ini Mas, muncul IP, bukan IP, muncul keterangan 727272. Ini adalah interface orang lain yang connect ke saya. Gitu. Nanti di sini muncul banyak. Ini kan masih punya saya. Nanti muncul punya teman muncul di sini nanti. Gitu. Udah ya beres ini. Dari sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sekarang yang terakhir saya setting switch-nya. Kalau VLAN nggak disetting switch-nya ya sama aja, Pak. Buat apa di AJP tadi? Oke, sekarang saya setting. Oke, nanti di video saya ini tak kasih judul cara setting VLAN di switch ya, judulnya nanti lah ya. Isinya ya gabungan sama yang kemarin. Berarti minggu depan kalau Anda praktek, Pak ini nyeting apa ya? Ya nyeting dari awal. Habis di reset, di setting, NAT-nya, di AJP-nya, dan lain sebagainya. Oke ya, sekarang setting ini. Ini mohon maaf. Mohon maaf ini beda sama yang di bawah yang kemarin. Kalau yang di bawah, nah, muncul nggak perlu lah. Kalau yang di bawah menggunakan D-Link Mas. Kalau ini menggunakan TP-Link. Ya, cara nyetingnya seperti ini. Berarti ini di reset dulu ya. Anggap aja udah di reset lah misalkan ya. Ini udah di reset. Anda tancepinnya ini kabel strike. Kabel strike. Tiap kali praktek wajib bawa. Tancepin ke yang Ether 1 Mas. Jangan khawatir selama praktek. Kalau nggak bisa saya bantu. Selama alatnya nggak rusak gitu. Ini ya. Pak kok mati Pak? Iya belum, kan ujungnya belum. Bentar. Ether 1 ya, Ether 1 ada tulisannya, Ether 1. Mohon maaf, ini nggak terekam di sini, tapi suaranya masuk lah. Kalau sudah, ini ada tancapin ke komputer sampean. Berarti ini dilepas dulu. Ini kan nancap Ether 2 kan, lepas dulu lah. Ini tancapin ke komputer sampean loh. Buat apa Pak? Buat nyeting. Bisa nggak Pak nyeting ini pakai HP? Bisa kalau ini sudah dimasukkan ke WiFi. Tapi ini nggak ada WiFi-nya, nggak bisa. Ini kalau sudah connect WiFi bisa. Switch-nya ya mas saya. Winbox-nya sementara kita selingkuhin, kita tutup dulu lah. Oke. Sekarang kita setting switch di TP-Link serinya ini SG108E. Tahunya dari mana Pak? Tahunya dari bawahnya. TP-Link SGTL SG108E. Ini loh, bawahnya ini loh. Berikutnya, pastikan di sini line card-nya Mas jangan sampai silang. Kalau silang ada berapa kemungkinan? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kabelnya. Nah, baru nyala itu. Nah, udah. Kalau yang ini kabelnya ini. Kabelnya HDMI-nya. Pastikan nggak silang. Yang kedua, line card-nya nggak perlu disetting IP-nya. Line card sampean itu nggak perlu disetting IP-nya. Kalau ada kalaunya. Kalau Anda nyetingnya pakai program namanya Easy Smart. Kalau Anda nyetingnya pakai program Easy Smart seperti ini loh Mas. Ya. Ini program bawaannya ini. Berarti kalau beli dapat CD kecil mini disk gitu ya. Kalau nggak ada Pak, download ya, atau minta saya lah. Kalau nggak ada di komputer sampean nanti minta saya. Udah ya muncul seperti ini. Anda kalau pakai ini, iya diperhatikan. Anda kalau Pak saya bisa nggak nyeting switch tanpa IP? Bisa. Melihat video saya nanti. Bisa. Tapi syaratnya Anda harus pakai programnya. Program bawaannya TP-Link. Program ini hanya bisa ngenali merek TP-Link. Kalau merek D-Link nggak mau. Beda pabrik, beda produsen.
Kalau nggak ada program ini, Pak, ya pakai Chrome bisa, pakai browser bisa. Tapi syaratnya harus ada IP-nya. Kalau nggak ada IP-nya nggak bisa. Kan nggak ada ya program di remote pakai browser tapi nggak gaya IP, nggak ada. Kalau pakai browser, Chrome, Mozilla itu kemungkinan dua. Kalau nggak gaya IP, ya nggak domain. Nggak mungkin tanpa itu, nggak bisa. Kecuali kalau mikrotik ya. Kalau mikrotik, Anda bisa nge-remote pakai Mac bisa, pakai Mac address bisa. Tapi kalau selain mikrotik, Anda remote pakai Mac, setahu saya belum bisa. Ya, oke ya, perhatikan. Kita klik yang gambar orang ini, Mas. Klik. Pak, ini tadi mati mur. Nanti videonya mati mur, Bionda. Ini kan ininya, masalahnya di sini. Username-nya admin, password-nya admin, ya. Huruf kecil. Kalau benar, nanti muncul seperti ini. Kalau benar. Nah, muncul seperti ini lah. Udah ya. Yang Anda ganti itu yang VLAN. Pak, di reset dulu, Pak. Ya, di reset lah, Kak. Bapak ini loh, sistem reset. Yes, ngono, Pak. Ya. Anggap aja di reset lah ya. Cirinya udah di reset ya, settingannya 0, kosong lah ya. Kembali ke defaultnya. Kita masuk ke ini, Mas. 802 1Q. One Q VLAN. Terus Anda klik enable. Apply. Yes. Sukses. Langkah berikutnya, setelah di enable, Anda buat ID VLAN dulu. Tadi ada berapa? 10, 20, 30, 40. Bentar. 10. VLAN name-nya nggak harus sama dengan tadi, tapi saya sarankan sama ya. Nggak usah ditulis VLAN TKJ, nggak usah langsung aja TKJ gitu ya. Besar kecil tidak berpengaruh. Ingat, target itu adalah interface yang mengarah ke router. Ingat-ingat. Atau kalau di Cisco bilangnya itu trunk. Ya. Target adalah istilah yang digunakan pada VLAN, di mana dia itu mengacu pada port yang bisa dilewati oleh lebih dari satu VLAN. Kalau Anda punya switch minusable, mereknya apapun ya, misalkan D-Link, TP-Link, Cisco, Huawei, ZTE, dan lain sebagainya lah. Tapi yang minusable, kalau Anda setting portnya ini dilewati lebih dari satu VLAN, maka modenya adalah target atau trunk. Ya. Pintu masuknya berapa ini? 1 ya. 1. Berarti nanti yang di switch, Ether 1 switch itu nyambung ke Ether 3 router. Gitu ya. Anggotanya 2 lah ya. Berarti yang TKJ, port yang anggotanya VLAN TKJ itu ada 2. Yaitu port 2 dan 3. Untagged itu adalah istilah untuk port yang ada di manageable switch yang hanya bisa dilewati oleh satu VLAN. Kalau di Cisco, untagged itu sama dengan mode akses. Kalau di Cisco, kalau di merek lain ya untagged gitu ya. Beres. Kalau sudah klik apply, yes. Sukses. 1 masih TKJ. Berikutnya 20. Ini yang TPM. TITL. Kalau misalkan settingannya switch sama router nggak sama, salah. Aslinya 20 miliknya TITL, keliru miliknya mesin, hasilnya juga nggak sesuai. Itu makanya harus teliti. Pintu masuknya 1, anggotanya 4 dan 5. Oke. TITL ya. Apply. Yes. Berikutnya 30. Miliknya TPM. Pintu masuknya atau trunk, targetnya 1, untargetnya 67. Oke, sukses. Yang terakhir, Elin. Khusus Elin, anggotanya cuma 1, yaitu 8.
40. Ini miliknya Elin. Targetnya sama 1, pintu masuknya, pintu keluarnya 1, anggotanya atau mode aksesnya atau untaggednya hanya 8. Satunya buat ke router soalnya, gitu ya. Kita klik apply. Yes. Kita lihat di sini sukses, kita besarin, Mas. Ini ada TKJ, TITL, TPM sama Elin. Semuanya pintu masuknya 1, pintu masuk, pintu keluarnya 1. Untaggednya anggotanya masing-masing 2 kecuali Elin 1. Berarti nanti nyobanya kalau komputer klien nancep kabelnya nancep ke port 23 dapat IP 172.16.10. Kalau nancep ke port 4 sampai 5 20 ya, 172.16.20. Dan seterusnya. Supaya nggak sama, supaya beda antar siswa, maka ini nanti sama ini soalnya ya. Sama-sama seperti itu. Oke, supaya nggak sama di byte keduanya diganti dengan nomor absen aja lah. Cuma ada masalahnya, sebentar. Masalahnya itu kalau diganti dengan nomor absen nanti tidak menjadi IP privat, jadinya IP publik. Nanti ini IP-nya saya rubah ya, ini saya rekam buat bukti. Tolong nanti, perhatikan. Tolong nanti di IP-nya VLAN yang byte ketiga, yang awalnya 172.16.id VLAN.1/24 diganti. Ya diganti cukup yang byte ketiganya saja. Berarti nanti byte ketiga itu rumusnya ID VLAN ditambah nomor absen. Contoh, absen saya 70. Berarti TKJ saya 80. 70 tambah 10. Listrik saya 70 tambah 20. Mesin saya 70 tambah 30 gitu ya. Gitu. Ingat-ingat. Nanti saya rubah lah habis ini. Kalau sudah seperti ini, perhatikan. Setelah Anda setting 802 1Q VLAN, Anda setting yang ini, Mas. 802 1Q PPID. P itu port, V itu VLAN, ID itu identification. Klik. Ini kan defaultnya 1 ya. Anda ganti sesuai dengan ID VLAN Anda. Contoh, VLAN TKJ kan 10 ya. Anggotanya tadi kan 2 sama 3 kan ya. Di checklist 2 dan 3. Apply. Yes. 20. Yang listrik anggotanya tadi kan 4 dan 5. Di checklist port 4 dan 5. Dan seterusnya. Sekarang yang 30. 36 dan 7. 40. Hanya Elin. Port 8 aja, cuma 1 aja. Nah, kalau sudah seperti ini, VLAN-nya sudah, ID-nya sudah, Anda simpan. Cara nyimpennya, perhatikan. Di pojok kanan atas ada gambar disket, itu diklik. Yes. Sukses. Nah, kalau sudah, sekarang kita tutup atau logout kembali ke home. Logout ya. Kita kembali lagi ke mikrotiknya. Kita setting mikrotiknya. Caranya gini. Ini saya lepas dari komputer, saya lepas. Ini. Kabel mikrotiknya ini tadi, yang Ether 2, saya tancapin lagi. Saya mau ganti IP-nya tadi loh. Supaya nanti kalau saya cek, nggak crash, nggak konflik. Pastikan LAN card-nya nggak usah ada IP-nya. Yang ngasih IP siapa, Pak? Yang ngasih IP router Anda. Kalau DHCP servernya udah bener nyeting. Kita ganti IP-nya dulu, Mas. Absen saya 70, berarti di sini 80. Ini berapa? 100. Oh, 90, pinter. 90. Ini 100.
Jangan khawatir, nanti kalau nggak paham, saya bantu. Ini berapa? Beres. Ya diganti, ingat. Biasanya lupa ketika ujian. Perhatikan. Ya diganti tidak hanya IP-nya, Pak. DHCP-nya, Pak. Pinter. DHCP-nya. Saran. Kalau mau ganti DHCP dari pool-nya dulu. Dari belakang dulu. Caranya, Pak. IP pool. IP pool. Iki mang ada ganti. Dari atas, Pak. Dari sini, Pak. Ya, ini tadi 80 ya. Ini kejadian. Kalau ini nggak dirubah, nanti kliennya dapat IP tapi tetap 10. Pak, di IP address-nya sudah 80 loh, Pak. Saya kok dapatnya kok 10 aja. Pool-nya belum dirubah. Pakai apa? Ya iyalah, Pak. Jangan lupa, ketika ujian ini sering kali lupa. Pool-nya. Gantinya kanan kiri ya. Berapa sampai berapanya ini loh, kanan kiri nih. Udah beres, kita cek lagi. Beres. Langkah berikutnya, untuk nyobanya gini, perhatikan. Untuk nyobanya. Ini saya lepas. Ini ya. Ini di Ether 2 saya lepas. Saya tancapin ke Ether 3. Perhatikan. Ini kan di Ether 2, Mas. Kalau udah disetting, pastikan settingnya satu persatu. Kayak di kelas 2 lah. Router dulu bereskan settingannya. Router itu yang ini loh. Nomor 1 sampai nomor 11 dan 13. 1 sampai 11 dan 13. Beres no DC. Kalau udah beres baru mikir switch. Kalau udah kabelnya dirubah, tancapin ke Ether 3. Kenapa Ether 3, Pak? Tadi VLAN-nya kan keluarnya melalui Ether 3. Keluar masuknya ya, ini. Ini, Pak. Ini kan 3 ya. Ini, Pak. Ke switch Ether. Yang ini, Pak, dilepas. Ini kabel strike, dua-duanya kabel strike. Ether 1. Pastikan nyala. Kalau nggak nyala, ya nggak bisa nanti ya. Proses mungkin. Langkah berikutnya, Pak. Langkah berikutnya, sebentar. Kabel strike sampai ya. Tadi kan tahu WA Pak Ayu tadi pagi. Tiap kali praktek wajib membawa kabel strike 2, minimal 2. Yang kabel strike satunya ini tancapin ke Ether 2. 2. Ini ujung satunya ke komputer Anda. Nyoba VLAN-nya. Ether 3-nya pastikan nyala. Kalau Ether 3-nya nggak nyala, nggak mau. Kalau nggak nyala, ada beberapa kemungkinan. Kita cek dulu ya. Ini nggak nyala ini. Ether satunya nggak nyala. Ether 3-nya nggak nyala ini. Oh sorry, salah nancepin. Ether 3 sebelah sini, Pak. Kalau nggak nyala mungkin kabelnya bisa. Ini ya, saya ulang lagi nih. Rekamannya saya jalankan lagi. Cara ngeceknya, klik kanan, status. Di sini pastikan internet. IP-nya sesuai dengan IP VLAN Anda. Anda lihat di sini kan nggak ada gateway-nya ya. Ini yang membuat klien tidak bisa connect internet. Kita coba klik kanan disable enable. Dia masih proses, nunggu sampai LED-nya nyala. Ini LED-nya masih mati. Udah dia request. Pastikan di sini nggak boleh muncul, nggak boleh terdapat tulisan ini, Mas. Unidentified nggak boleh. Harus muncul network. Klik kanan, status, no network, ini berarti masih salah. Detail.
Ini juga masih salah gateway-nya. Terus solusinya, Pak? Solusinya seperti ini, Mas. Masuk Winbox, network, refresh, Anda klik IP-nya, Anda klik connect. Ingat ya, username-nya admin, password-nya 1 ya. Connect. Kita pastikan router kita connect internet. Ping. google.com. Pak, routernya connect internet, kliennya nggak connect internet. Kita cek berikutnya di IP DNS. Ini udah benar. Berikutnya di IP firewall. NAT. NAT-nya kita cek. Out interface benar. Actionnya masquerade benar. Kita reset dulu. Kalau udah di reset, kita cek di DHCP server. Perhatikan. IP DHCP server. Kita lihat di network. Anda lihat gateway-nya. Gateway-nya masih salah. Ini kan 10 ya. Yang benar berapa tadi? 80. Cara gantinya double klik. Ini diganti kayak tadi lah. Ini 80. Ini 80. Apply, oke. Gantinya satu-satu, nggak bisa langsung. Ini 90. Apply, oke. Ini 100. Apply, oke. Udah ya? Udah. Sekarang kita coba lagi. Cara nyobanya Pak, gampang. Klik kanan disable enable. Disable enable. Dia akan discover lagi, mencari lagi, meminta lagi. Kita tunggu sebentar. Kabelnya kabel strike ya, pastikan LED-nya nyala. Kalau udah muncul seperti ini, kemungkinan besar benar. Kita klik yes. Udah muncul network ya, ini udah benar. Klik kanan, status, di sini pastikan internet ya. Kalau di sini nggak muncul, kita coba lagi. Klik kanan, status. Udah ya, udah muncul ya. Kadang-kadang Windows butuh proses. Kita klik detail, muncul gateway-nya. Kalau sudah, kita coba pindah ke port 4. Kita tunggu sebentar. Kalau benar munculnya 90. Bentar, masih proses. Nggak boleh silang. Kita klik kanan, status, internet. 90 ya, benar ya. Kita coba yang terakhir lah, Elin. Yang port 8. Pastikan nyala dulu, bentar. Ini yang ke Elin, Mas. Nanti kalau benar 172.16.110. Ini prosesnya nyala ini. Dia masih minta. Nggak boleh unidentified. Belum ya? Belum ya? Oh iya, pinter-pinter Ben. Yang Elin yang mana? Oh belum ya? Elin udah nih ya? DHCP pool 4. Bentar. Pool. Bener ya? Pool 4. Kok nggak ada ya? Oh ini ya, 40 ini ya. Sorry Mas. 110 Mas ya. Nah ini contoh ya. Kalau saya nggak teliti atau kita nggak teliti, nggak peduli gurunya. Kalau nggak teliti ya hasilnya nggak sesuai. Elin, kita coba disable enable. Besok kalau ujian kondisi tenang. Minta doa restu ke orang tua terutama ya. Supaya nanti kalau dapat soal paket 3, paket 4 yang ada Linux-nya, ya supaya tahu lah. Kita tunggu sebentar. Oh, ini nyala ini. Barusan nyala. Kita klik kanan, status internet udah benar. Ini harus 110 udah benar. Tes berikutnya harus bisa internetan. Hacker. Enter. Nah, udah bisa ya. Berarti udah beres.
VLAN beres, DHCP server beres. Ya, saya nggak bisa nyobakan yang Destinat ya. Nanti Anda coba lah. Yang penting hari ini sudah saya jelaskan NTP, VLAN, sama OSPF. Ya. OSPF tadi cirinya ini ya, saya ulangi. IP root wajib muncul DAO ya. Ini kalau nggak muncul DAO salah. Terus di sini routing OSPF di network muncul seperti ini. Kalau nggak muncul seperti ini salah. Udah ya. Minggu depan saya lanjutkan lagi ya. Berarti hari ini tambahnya 3. NTP atau SNTP, VLAN sama dynamic routing. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada minta tolong alatnya di reset, routernya di reset dulu.